Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kirana, absen 4 kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV atau AIDS. Yang pertama, jelaskan bahaya HIV atau AIDS. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara penularan HIV atau AIDS. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, jelaskan bahaya HIV atau AIDS. HIV atau AIDS sangat berbahaya karena HIV atau AIDS dapat menyebabkan infeksi serta komplikasi pada tubuh. Adapun beberapa jenis infeksi yang rentan menyerang orang yang terkena HIV atau AIDS. Yang pertama, kandidiasis. Kandidiasis adalah komplikasi HIV atau AIDS berupa infeksi jamur yang menyebabkan timbulnya lapisan putih tebal pada kulit, kuku, serta selaput lendir seperti mulut, vagina, atau penis dan kerongkongan. Bahaya kandidiasis sebagai komplikasi HIV dan AIDS ialah infeksi ini dapat menyebar ke organ tubuh lain jika tidak diobati. Yang kedua, infeksi jamur pada paru-paru. Berbagai macam infeksi paru dapat menjadi salah satu bahaya dari HIV atau AIDS yang umum terjadi. Ambil contoh Coccidioidomycosis. Infeksi jamur yang menyerang paru-paru ini dapat muncul ketika ODHA menghirup udara mengandung spora jamur di daerah beriklim panas dan kering. Yang ketiga, tuberkulosis. Tuberkulosis adalah jenis infeksi paru yang disebabkan oleh keluarga bakteri Mycobacterium avium complex. Ada dua jenis bakteri yang masuk dalam keluarga ini, yaitu Mycobacterium avium dan Mycobacterium intracellular. Keempat, infeksi parasit pada pencernaan. Seiring melemahnya sistem imun, parasit dapat pula menginfeksi dan menyerang pencernaan. Beberapa contoh infeksi parasit yang dapat menjadi bahaya bagi pengidap HIV atau AIDS adalah Cryptosporidiosis dan Isosporiasis. Yang kelima, herpes simplex atau HSV. Herpes adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV pada orang dengan HIV dan AIDS. Komplikasi herpes tidak hanya berupa pembentukan kutil kelamin, tapi juga resiko pneumonia dan kanker serviks. Yang keenam, progresif multifocal leukoencephalopathy atau PML. PML adalah infeksi virus langka yang dapat menjadi bahaya HIV dan AIDS. PML menyerang sistem saraf pusat di otak, ditandai oleh pembentukan lesi luas akibat infeksi oleh papovavirus. Komplikasi ini dari bahaya HIV dan AIDS ini dapat menyebabkan kebutaan, gangguan mental, dan lumpuh. Yang kedua, bagaimana cara penularan HIV atau AIDS? Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui yang pertama, hubungan seksual yang beresiko tanpa menggunakan pelindung dengan seseorang yang mengidap HIV. Yang kedua, melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV. Yang ketiga, melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya yang dapat menembus kulit seperti akupuntur, tindik, dan tato yang tercemar oleh HIV. Yang keempat, penularan HIV dari perempuan pengidap HIV bisa terjadi melalui beberapa proses, yaitu saat menjalani kehamilan, saat proses melahirkan, ataupun melalui pemberian ASI pada bayi. Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS? Upaya-upaya pencegahan harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS atau HIV dapat terjadi yang telah dibicarakan sebelumnya. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu seperti yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinence. Yang kedua, bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri. Dan yang ketiga, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Serta yang keempat, bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan pengaman secara benar dan konsisten. Yang kelima, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan-hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Seperti transfusi darah, harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Dan penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Serta yang ketiga, penggunaan alat suntik serta alat-alat yang lainnya yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, risiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya cukup besar. Kemungkinan sebesar 30-40%. Risiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Oleh karena itu,
Bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilannya. Risiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu sangatlah kecil. Tetapi sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusukan bayinya dengan ASI-nya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.